kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, setelah kesepakatan itu, Dewa Yutao pun menulis semua kejadian yang telah disepakati saat ini. Ini semua tidak lepas dari peran penting Gautama dan Guanyin. Surga dan Asura akhirnya dapat bekerja sama dalam sejarah. Dan jika kedua pemimpin utama tidak percaya satu sama lain, itu tidak mungkin berhasil. Jadi, merupakan langkah besar pertama bagi kedua pihak dan tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Gautama. Dia pun mengingatkan para prajurit kalau ketiga raja Asura lainnya akan segera datang. Jadi mereka harus menjaga pertahanan dan tetap siaga. Kenali musuhnya, kali ini ada armada Asura yang menjadi teman mereka. Saat ini pun Raja Gila sedang berjalan-jalan di istana, jadi harap membuat dia nyaman. Para pasukan itu pun mendengarkan perintah Gautama dengan jelas. Dan diceritakan juga, dalam perjanjian ini tidak semua dewa setuju. Salah satunya adalah Raja Istana Barat. Dia pun meminta dijelaskan kenapa semua ini bisa terjadi. Dia sangat kesal dan marah pada Gautama karena beraninya dia bersenang-senang seperti itu ketika Raja Barat tidak ada. Karena itu adalah janji macam apa yang memungkinkan Asura berjalan bebas di istana surgawi. Dan akhirnya Gautama pun menjelaskan pada Raja Barat kalau waktunya dia datang itu sangat pas karena saat ini telah terjalin kerjasama antara surga dan Asura. Dan Raja Barat pun kesal karena Gautama selalu memihak Asura. Namun Gautama meminta Raja Barat untuk berpikir karena itu adalah pilihan. Dia pikir situasi berkembang cukup bagus. Raja Barat pun semakin kesal dan menarik baju dari Gautama. Dia berkata, Asura dan surga adalah musuh. Banyak dewa yang telah mati di tangan Asura. Dan berkompromi dengan Asura adalah pilihan yang salah. Dan Gautama pun menjelaskan dengan tenang kalau itu hanyalah masalah pribadi. Bahkan, Di Sitian sendirilah yang menentukan takdirnya sendiri. Dan mereka dilarang menyerang Raja Gila Rahu. Raja Gila adalah sekutu mereka. Siapapun yang menyerang sekutu akan mempermalukan surga menurutnya. Raja Barat pun akhirnya berteriak kalau dia tetap tidak akan bekerja sama dengan Asura. Dan menurut Gautama itu adalah sikap yang keliru. Mereka adalah pelindung surga. Jadi janganlah egois. Selesaikan masalah itu di sini. Dan bekerja sama jika buruk baru boleh kecewa. Dan Gautama pun meninggalkan sang Raja Barat. Raja Barat pun terlihat sangat kesal dibuatnya. Karena kebencian 1000 tahun tidak akan reda sekaligus. Aliansi Asura cukup membuat moral tempur pasukan surgawi menurun. Sedangkan Gautama akhirnya menemui Guanyin. Dia berkata semua berjalan lancar. Dan bagaimana situasi Guanyin? Guanyin pun berkata ketidakpuasan prajurit surga cukup tinggi, terutama di posisi garis depan, setidaknya mencapai setengahnya. Namun, di samping itu tidak masalah selama semua cukup bagus dan menguntungkan. Tapi Guanyin pun khawatir dengan prajurit yang tidak puas. Karena jika terjadi hal buruk dan pasukan surgawi bertarung dengan Asura bersama, dia malah tidak mau membantu para Asura itu. Dan itu adalah awal dari kekacauan. Dan Gautama pun meminta Guanyin untuk menarik mereka yang tidak puas dari garis depan. Tapi energi mereka akan menjadi cukup terbatas. Guanyin pun berpendapat dia juga telah berdiskusi tentang ini dengan para tetua. Jadi mereka tunggu saja.
Dewa Yutao pun bertanya apakah ini adalah kondisi yang bagus karena 3 Raja Asura akan segera memasuki wilayah surga. Dan posisi dewa lainnya sedang berlindung. Sebagai penulis, Dewa Yutao pun lumayan sulit mengumpulkan informasi dengan baik. Gautama pun berpendapat itu tidak akan sulit karena dirinya bisa menulis surat untuk sekutunya. Dan Gautama pun berpendapat dia yang mengusulkan pada Raja Gila untuk aliansi, tapi sepertinya pihak surga belumlah efektif. Maka dari itu mereka gunakan metode Asura. Aturannya adalah biarkan Raja Gila Asura mengurus ketiga Raja Asura sendirian. Mereka tidak boleh ikut campur dan itu adalah keputusan yang mutlak dan tidak bisa dilanggar. Karena tidak akan ada yang mengira Raja Gila mungkin mampu lebih baik dari Gautama sendiri. Karena Raja Gila cukup tangguh dan gigih. Mereka bisa menjadikan aliansi ini menjadi persahabatan. Hanya hormati tradisi mereka sekaligus akan menjadi obat kebencian. Lalu tidak lama dari itu akhirnya ketiga Raja Asura pun tiba melalui jalur yang berbeda. Satu persatu mendarat di wilayah Istana Surga. Dan mereka berteriak, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka sangatlah bersemangat dan Raja Asura Karakanta pun tiba lebih awal. Sedangkan para pasukan raja lainnya terlihat baru memasuki tembok-tembok kerajaan. Itu adalah Raja Vimala Citra, Raja Tangisan Asura. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk membakar, menghancurkan surga. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi lautan api abadi. Sedangkan Raja Bandi, dia pun terlihat melompat ke arah surga. Dan tubuhnya sangatlah besar sehingga bangunan-bangunan surga hancur seketika. Dia pun bertanya-tanya kenapa para pasukan surga tidak datang menyambutnya. Apakah para pasukan surga takut dan mundur? Salah satu tetua pun datang dan dia mengaktifkan segel 3 jari untuk menahan kedatangan Asura. Dan seketika cahaya-cahaya pun datang dari langit dan membuat benteng kuno abadi. Benteng-benteng itu terbuat dari emas dan sangat tinggi. Benteng itu pun terlihat sangat kokoh. Benteng itu pun dipenuhi para pasukan surgawi yang langsung memanah pasukan dari Asura. Panah-panah itu pun mengenai Raja Karakanta dan pasukannya. Namun sayangnya, panah itu tidak apa-apa baginya. Dan dia pun memerintahkan para pasukannya untuk maju. Ternyata panah-panah itu pun tidak terjadi di Raja Karakanta saja. Semua raja juga mengalaminya dan mereka juga tidak mau kalah. Sedangkan Raja Bandi terlihat mencoba menghancurkan tembok kuno itu. Para tetua pun berkata tembok itu tidak akan bisa bertahan lama dan dia pun terus memukuli tembok itu dengan sangat keras. Dan akhirnya tembok abadi itu pun runtuh. Dia pun berhasil memasuki area surgawi yang dibatasi tembok abadi itu. Namun tiba-tiba dia pun merasakan gelombang raksasa di depannya. Dan itu adalah Luohu, si Raja Gila. Raja Gila itu pun lalu berteriak. Dia, Raja Gila, Luohu, menantangnya untuk bertarung. Dan sebagai Raja Asura, Raja Bandi pun harus menyambut tantangannya kapanpun. Raja Bandi pun berteriak kepada Raja Gila apakah dia sudah lupa. Ini adalah istana surga, musuh bersama Asura. Dan sang Raja Gila pun berkata musuh bersama itu menurutnya baginya para Raja Asura lah musuhnya. Dan dia pun akan membunuh semua Raja-Raja Asura itu. Termasuk dirinya dan dimulai dari dirinya. Dia akan memenggal satu persatu kepalanya dan dia langsung menyerang Raja Bandi dengan ledakan tsunami pedangnya. Dan tiba-tiba cerita pun dibawa ke pertemuan antara Raja Gila dengan Gautama yang ditemani oleh Dewa Yutao. Diceritakan sebelum pertempuran Raja Gila itu, mereka pun merencanakan sesuatu hal yang gila.
Karena kemustahilan para pasukan surga menyerang para pasukan Asura lainnya, jadi Raja Gila memiliki rencana yang memang gila. Dia berkata akan menantang semua para Raja Asura untuk bertarung bersamanya. Dan tidak ada yang boleh ikut campur dengan pertarungannya. Dan jika dia kalah, barulah surga boleh melanjutkan rencananya. Gautama pun bertanya apakah dia siap, dan Raja Gila berkata dia akan memulai dari gerbang timur. Hanya setelah bertindak baru akan menemukan jawabannya. Dewa Yotao pun bertanya pada Gautama apakah menyerahkan semua rencana pada Raja Gila itu adalah hal baik, karena jika gagal maka rencana semuanya akan hancur. Namun bagi Gautama itu masuk akal. Hatinya juga yakin dengan Raja Gila Rahu. Ketiga Raja Asura hanya boleh mati di tangan Raja Gila. Mereka tidak diberi ruang berpartisipasi. Sekarang semuanya hanya bisa berjalan sesuai keinginannya. Namun menurut Dewa Yutao, Bandi, Vimala Citra, dan Karakanta, mereka lebih awal menjadi raja. Dan apakah Raja Gila Rahu bisa mengalahkannya? Karena rencana ini akan cukup berat, tapi setelah melihat Raja Gila Rahu, dia pun juga yakin sebenarnya. Dan cerita pun dibawa kembali ke pertarungan Raja Gila dengan Raja Bandi. Terlihat tebasan pedang Raja Gila mengenai badan Raja Bandi dengan telak. Namun sayangnya cerita pun selesai. Seru nih. Langsung lanjut ya kawan ke video selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.